Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di acara belajar dari rumah. Mungkin kalian tentunya sudah punya pengalaman di dalam belajar di rumah, bukan? Nah, baiklah. Nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yusuf. Ya, panggilannya Pak Yusuf. Bapak bertugas di SD Silih Asuh 1. Anak-anak, ya. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan membaca doa. Kita sama-sama ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai pembelajaran tematik tema 1. Tapi sebelumnya anak-anak, tentunya dari guru-guru yang lain juga sudah menjelaskan bahwa sekarang ini masih pandemi. Jadi tolong jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Ya. Dengan apa? Dengan melaksanakan 5M. Ya. 5M. Apa sih 5M itu? Ya, yang pertama adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dengan apa? Dengan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir. Ya. Bagaimana kalau nyuci tangannya di baskom? Ya, baskom ya jangan, karena baskom kan airnya tidak mengalir. Ya tidak. Nah, maka dari itu kita cuci tangan di air yang mengalir, ya. Nah, keran dibuka, nah itu kan airnya kan mengalir, ya. Nah itu. Kemudian yang kedua memakai masker, ya. Nah anak-anak, ya. Sekarang kan tidak sukar untuk mencari masker karena banyak dijual di toko-toko, ya. Pakai masker kalau kita mau keluar, ya. Pakai masker, jangan lupa ya anak-anak. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga jarak anak-anak, ya, menjaga jarak. Makanya kalau kita mungkin kalian pernah ke sekolah kan, ya, nah di bangku-bangku itu ada disilang ya, nah atau di bank, ya, itu juga kan tempat duduknya nggak rapat disilang ya, ada tanda silangnya, nah itu menjaga jarak. Ya. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan, anak. Ya. Nah, maka itu, ya, di masa pandemi ini, ya, jarang sekali orang yang mengadakan acara yang berkenaan dengan banyak orang seperti acara pernikahan. Ya, makanya acara pernikahan dibuat sederhana mungkin. Untuk menghindari apa? Menghindari kerumunan. Ya. Kemudian pasar juga dibatasi anak-anak. Ya. Nah, yang kelima, mengurangi mobilitas. Maka itu, ya, maka dari itu kalian harus menjaga kesehatan kalian. Ya. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita dan keluarga kita, teman-teman kita juga, ya. Baiklah anak-anak, kita akan mulai saja ya. Tadi perkenalan sudah ya. Nah, kemudian tentang protokol kesehatan sudah. Ya. Nah, kita akan belajar. Tapi tentunya kalian harus tahu dulu tujuan Bapak menyampaikan materi ini. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya setelah mengamati
siswa mampu mengidentifikasi keragaman budaya bangsa. Ya. Nah, kemudian setelah mengamati juga, siswa tentunya mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari Bungong Jumpo dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Berikutnya, setelah melihat contoh, nanti ada videonya anak-anak ya. Nanti setelah melihat contoh, nah, siswa ini dapat mempraktekkan dasar-dasar gerakan tari Bungong Jumpo ya. Tadi dengan posisi tubuh berdiri ya. Tuh. Musik diiringi hitungan. Kalau dihitung tapi hitungnya dalam hati ya. Tuh. Nah, berikutnya setelah Bapak menjelaskan, tentu kalian harus menyimak ya. Supaya apa? Nah, kalian dapat menjelaskan tentang pecahan senilai. Ya. Nah, kemudian berikutnya nanti kalian juga tujuan berikutnya adalah kalian dapat mempraktekkan cara menghitung pecahan senilai. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Nah, baiklah, sekarang kita mulai saja ya anak-anak ya. Yang pertama tentu anak-anak tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau-pulau ya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, ya, Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Bahkan yang kecil-kecil seperti Bali, Nusa Tenggara, ya, Flores, itu pulau-pulau kecilnya, ya, dan juga Pulau Sabang, tentunya. Nah, itu karena banyaknya pulau, tentu, ya, membawa dampak dengan adanya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, anak-anak, ya. Kita lihat suku, ya. Yang pertama suku umpamanya, ya. Di Indonesia banyak sekali suku-suku bangsa, ya. Contohnya seperti suku Jawa, ya, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, suku Dayak, ya, suku Batak, suku Dani, suku Minangkabau, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu banyak sekali anak-anak. Ya, kalau Bapak sebutkan ya mungkin sampai siang ya, mungkin sampai bisa malam ya. Saking banyaknya suku yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalian di rumah mungkin punya tetangga yang sukunya berbeda bukan? Ya. Ada tetangganya itu sukunya dari Sunda atau dari Batak, ya. Kemudian selain suku juga ada agama, ya. Nah, agama yang ada di Indonesia, ya, ada 5. Nah, ya. Yang pertama agama Islam, ya. Kedua agama Katolik, ketiga agama Protestan, ya. Keempat agama Hindu, ya. Kemudian agama Buddha, ya. Pertama agama Islam, kemudian keduanya agama Katolik, ketiganya agama Protestan, ya, keempatnya agama Hindu, kelima agama Buddha, yang keenam agama Konghucu. Jadi ada 6 ya, bukan 5, ada 6. Ya. Nah, untuk tempat ibadah tentu kalian sudah tahu ya, beda-beda ya. Kalau untuk agama Islam tempat ibadah di mana? Di masjid, bagus sekali anak-anak, di masjid ya. Ada lagi kalau umpamanya agamanya Katolik, ya, dan Protestan, itu tempat ibadahnya di mana? Iya, betul sekali, di gereja, ya. Nah, kalau agama Hindu ada di mana, anak-anak? Ada di pura, betul sekali, ya. Jawaban anak-anak 100, ya. Nah, kalau agama Buddha di mana? Nah, agama Buddha itu ada di vihara, ya. Dan Konghucu ada di mana, anak-anak? Ada di kelenteng. Bagus sekali jawaban anak. Pinter ya, anak-anak semua pinter semua. Bagus. Ya. Nah, itu. Dan juga selain tempat ibadah juga yang berbeda lagi adalah perayaannya. Ya, salah satunya kalau Islam tentu ada perayaan Idul Fitri, ya.
Katolik itu Natal ya, baik Protestan, Katolik, Natal. Kalau agama Hindu ada upacara hari besarnya itu Galungan ya. Kalau agama Buddha Waisak. Kalau Konghucu itu kalau Konghucu itu istilahnya Cap Gomei ya, Cap Gomei. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga adalah tarian ya. Di Indonesia juga banyak sekali beraneka ragam tarian anak-anak. Yang ketiga adalah tarian ya. Di Indonesia banyak sekali tarian-tarian yang dimiliki oleh bangsa kita ini ya. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama adalah tari Jaipong. Tari Jaipong itu berasal dari daerah Jawa Barat ya anak-anak. Kemudian yang kedua tari Yapong. Tari Yapong itu berasal dari daerah DKI Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga itu tari kecak ya. Nah, tari kecak. Nah, itu berasal dari daerah Bali ya. Kemudian yang keempat yaitu tari merak ya. Tari merak itu berasal dari daerah Jawa Barat. Ya, kemudian tari saman. Tari saman berasal dari daerah istimewa Aceh. Dan masih banyak lagi yang lainnya anak-anak ya. Itu untuk tarian ya. Kalau ini bisa kalian cari sendiri ya. Ini banyak sekali tentunya. Ya, Bapak saya hanya contoh saja ya. Nah, yang berikutnya adalah senjata tradisional ya. Itu pula senjata anak-anak. Senjata itu banyak sekali ragamnya. Tiap daerah tentu berbeda-beda ya. Apa sih senjatanya? Contohnya yang pertama adalah keris ya. Keris. Nah, yang ujungnya lancur runcing ya. Ini ada ombak-ombaknya itu keris ya. Itu berasal dari daerah Jawa Barat ya. Dari Jawa ya. Nah, bukan Jawa Barat aja. Saja Jawa Tengah, Jawa Timur juga pakai keris. Kemudian tombak Trisula ya. Tombak Trisula itu berasal dari Sumatera Selatan ya. Itu tombak ya, mau panjang pasti tombak. Oh, panjang kayak tongkat itu ujungnya runcing itu tombak ya. Kemudian mandau itu sejenis pedang ya, panjang ya. Itu berasal dari daerah Kalimantan. Nah, ya. Kemudian rencong ya. Rencong hampir mirip seperti celurit ya, ada bengkoknya ya, ujungnya aja tapi gagangnya bengkok, tapi ini tetap ya. Nah, itu rencong itu berasal dari Aceh ya. Tuh. Nah, selain senjata tradisional juga ada pakaian tradisional anak-anak ya. Nah, pakaiannya apa saja ya, contohnya beskap. Beskap itu berasal dari Jawa Tengah ya. Kemudian payas itu berasal dari daerah Bali ya. Kemudian ulos ya. Ulos itu berasal dari Sumatera Utara ya. Kemudian yang berikutnya adalah rimpu. Rimpu itu berasal dari Nusa Tenggara Barat ya. Berikutnya selain tadi pakaian tradisional ya. Kemudian berikutnya adalah alat kesenian ya. Mungkin kalian udah pernah lihat ya orang memainkan alat-alat kesenian. Contohnya kalau angklung ya. Angklung yang biasa digoyangkan ya. Nah, itu angklung ya. Itu berasal dari daerah Jawa Barat. Ya. Kemudian kolintang ya. Kayak bambu yang kayak meja dipukul-pukul ya. Itu kolintang. Itu berasal dari Minahasa ya. Kemudian sasando ya. Sando. Nah, sando itu bentuknya kayak kerang besar ya, tapi ada dawainya itu ya. Ada tali senar, itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian gong. Nah, gong sudah tidak aneh lagi, mungkin kalian udah sering sekali kalau gong ya. Acara tradisional ada gong ya. Gong. Nah, itu gong ya. Itu berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian candidor.
Tanjidor itu berupa trompet yang gede, yang besar anak-anak. Ya. Tuh. Nah, itu berasal dari daerah DKI Jakarta. Nah, kemudian tifa. Tifa itu sebuah kendang kecil, anak ya. Itu berasal dari daerah Papua. Berikutnya adalah rumah adat, ya. Rumah adat juga banyak sekali, ya, ragamnya, ya, coraknya banyak sekali. Yang pertama adalah rumah joglo, ya. Rumah joglo itu asalnya dari Jawa. Kemudian rumah bolon, ya. Rumah bolon itu berasal dari Sumatera Utara, ya. Ada lagi rumah gadang. Rumah gadang itu dari daerah Sumatera Barat. Nah, kemudian itu juga ada rumah kebaya. Rumah kebaya dari DKI Jakarta. Ya. Sekarang ya kita beralih pada berikutnya ya. Nah, anak-anak mungkin waktu itu tadi udah Bapak jelaskan ya tentang tari tradisional. Banyak macam-macamnya. Nah, Bapak akan tayangkan contoh tari tradisional apa sih? Tradisional apa nih yang akan Bapak tayangkan? Yaitu tari bungong jumpo, ya. Tari bungong jumpo. Silakan amati baik-baik dan nanti kalian praktekkan ya di rumah ya.
tadi kalian udah lihat ya. Nah, tentang tari bungung jumpo itu seperti itu ya. Nah, nanti kalian dipraktekkan di rumah ya. Nah, supaya kalian lebih mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, berikutnya yaitu pecahan senilai ya. Nah, pecahan senilai itu apa sih? Ya, yang dimaksud pecahan ya, nah dulu ya. Nah, pecahan itu apa sih? Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, pecahan senilai atau bukan pecahan senilai ya, pecahan ya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan ya, bagian dari keseluruhan. Pecahan ya. Nah, kayak piring pecah, berantakan ya, itu terdiri dari pecahan-pecahan ya. Nah, itu. Nah, kemudian pecahan terdiri atas adanya pembilang dan penyebut. Ya. Mana sih yang pembilang dan penyebut? Kalau pecahan kan umpamanya 2/5. Nah, yang menjadi pembilangnya itu adalah 2 dan penyebutnya 5 ya. Yang angka yang bawah berarti penyebut ya. Nah, contoh lain umpamanya 5/9. Nah, angka 5 disebutnya pembilang. Sedangkan angka 9 yang di bawahnya itu disebutnya penyebut ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Yang dimaksud pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Ya. Jelas ya anak-anak? Nah, bagaimana contohnya? Contohnya ya 4/5 itu senilai atau jumlahnya sama ya, bobotnya sama dengan 8/10 ya. Kemudian contoh yang berikutnya, yang kedua 2/3 itu sama dengan 10/15. Kalau umpamanya ada soal, umpamanya 4/5 sama dengan 8/10, kalau 8-nya hilang, umpamanya mencari sendiri. Nah, bagaimana caranya? Gampang anak-anak, tinggal 10 dibagi 5, itu kan 2 kan? Ya, nanti 2 dikali 4 sama dengan 8. Atasnya ya. Nah, kemudian berikutnya 7/21 itu senilai dengan 14/42. Kemudian contoh berikutnya 30/36 sama dengan 5/6. Kok bisa 30/36 sampai 5 sama dengan atau senilai dengan 5/6? Iya, itu senilai. Karena kalau umpamanya kita 30-nya itu kita bagikan dengan 6 ya, atas bawah, itu hasilnya akan menjadi 5/6. Ya, kalau umpamanya dalam soal di atasnya kosong, ya, hanya ada 36 sama 5/6. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 36 dibagi 6. Ya. Berapa anak-anak? 6 kan? Ya, 6. Kemudian 6 itu dibagi 30 dibagi hasil tadi 36 dibagi 6. Jadi 30 dibagi 6 berapa? 5 kan? Ya, jadi 5/6. Ya. Contoh berikutnya 80/90 sama dengan pecahan senilainya itu 8/9. Ya. Kalau umpamanya yang dikosongkan angka 90-nya, ya. Bagaimana caranya? Kau tahu 90, ya. Hanya ada 80 sama 8/9. Berarti 80 dibagi 8 sama dengan 10. 10 dikali 9.
sama dengan 90. Nah, itu anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita akan evaluasi ya. Nah, tugas pertama itu isilah titik-titik soal berikut ini. Nomor 1, alat musik angklung berasal dari daerah. Nah, daerah apa tuh? Kalian jawab ya. Nomor 2, rumah adat Gadang berasal dari daerah. Nah, kalian jawab ya. Kemudian 3, suku Asmat berasal dari daerah. Titik. Ya, kalian titiknya diisi ya. Nah, nomor 4, tari saman berasal dari apa? Ya, dari mana itu? Nah, 5, baju bodo berasal dari mana? Ya, tuh. 6, tempat ibadah penganut agama Buddha di ya, bisa ya. Nah, nomor 7, senjata tradisional rencong berasal dari. Nah, itu tugas 1 dikerjakan di rumah ya anak-anak. Nah, sekarang tugas yang berikutnya ya. Nah, tugas 2 yaitu mengerjakan soal matematika ya. Nah, nomor 1, 2/3 sama dengan 6 per berapa ya. Nah, itu titiknya tolong diisi ya. Nah, nomor 2, 4/5 sama dengan titik per 20 ya. Nomor 3, titik per 8 sama dengan 18 per 24 ya. Nah, yang keempat, 35 per 40 sama dengan titik-titik per 8. Yang kelima, ya, yang terakhir, 64 per titik-titik sama dengan 8 per 9. Nah, itu tugas kedua. Nah, tugas 3, ya, kalian tadi sudah melihat ada anak yang sedang mempraktekkan menari bungung jumpo. Nah, kalian coba praktekkan di rumah ya. Lalu kirimkan hasilnya ke guru kelas masing-masing ya anak-anak ya. Selamat belajar ya. Dan setelah kalian menyimak pelajaran yang Bapak berikan ya, kesimpulannya yang pertama yaitu kita harus saling menghormati dengan adanya keberagaman budaya kita ya, dan bukan menjadi suatu perselisihan ya, karena keberagaman budaya kita itu merupakan kekayaan bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Yang kedua ya, kita bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap tarian daerah. Yang ketiga, tentunya kita harus bisa cermat di dalam menghitung matematika ya. Tuh, dalam pecahan tentang pecahan senilai ya. Itu kalian udah paham ya. Nah, barangkali ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sampai ketemu kembali di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.